Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas ada satu kejanggalan yang mulai membuat posisi Hizbullah tidak senyaman dulu. Selama bertahun-tahun, Hizbullah selalu berkata bahwa senjata mereka adalah pelindung Lebanon. Tapi sekarang, justru pemerintah Lebanon duduk di Washington dalam pembicaraan yang menyentuh masa depan senjata Hizbullah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Dari luar ini mungkin terlihat seperti perundingan biasa. Israel ingin perbatasan utaranya aman. Lebanon ingin perang berhenti. Amerika ingin konflik tidak melebar. Tapi kalau Hizbullah benar-benar menjadi tameng Lebanon, kenapa negara Lebanon sendiri mulai bicara soal satu kendali keamanan? Disinilah cerita ini menjadi menarik. Karena tekanan terhadap Hizbullah kini tidak hanya datang dari Israel, tapi mulai muncul dari pertanyaan besar di dalam Lebanon sendiri. Apakah senjata itu masih melindungi Lebanon? Atau justru membuat Lebanon terus terseret ke perang yang tidak sepenuhnya dikendalikan negaranya sendiri? Pada 14 Mei 2026, sebuah pertemuan berlangsung di Washington. Dari luar, suasananya tampak seperti diplomasi biasa. Ada Israel, ada Lebanon, ada Amerika sebagai penengah. Namun, di balik meja itu, ada isu yang jauh lebih berat daripada sekedar menghentikan tembakan di perbatasan. Untuk pertama kalinya dalam fase terbaru konflik ini, masa depan senjata Hizbullah mulai masuk ke jalur pembicaraan resmi. Pertemuan itu berlangsung sekitar 8 jam. Bukan waktu yang pendek untuk sebuah pembicaraan yang hanya membahas teknis gencatan senjata. Lebanon mengirim Simon Karam, utusan khusus Presiden Joseph Aoun. Israel mengirim Yossi Draznin, wakil penasihat keamanan nasional, bersama perwakilan senior lainnya. Komposisi seperti ini menunjukkan bahwa Washington tidak sedang membuka obrolan ringan. Yang sedang dibicarakan adalah keamanan perbatasan, arah hubungan Israel dan Lebanon, serta satu isu yang selama ini selalu menjadi titik paling panas, yaitu kekuatan bersenjata Hizbullah di luar kendali penuh negara Lebanon. Sejak perang kembali memanas pada 2 Maret 2026, wilayah utara Israel dan Lebanon Selatan terus berada dalam tekanan. Roket, drone, dan serangan lintas batas membuat situasi tidak pernah benar-benar stabil. Lalu pada 16 April 2026, Amerika mengumumkan gencatan senjata. Tetapi di lapangan, jeda itu tidak langsung menghapus ancaman. Bagi Israel, masalahnya bukan hanya serangan yang terjadi hari ini. Masalahnya adalah kemampuan Hizbullah untuk menyerang lagi kapan saja. Di titik inilah posisi Israel terlihat sangat jelas. Israel tidak ingin hanya membeli ketenangan sementara. Israel ingin akar ancaman itu dipotong. Seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan bahwa tujuan pembicaraan ini adalah melucuti Hizbullah dan mencapai kesepakatan damai. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya besar. Israel tidak lagi menempatkan isu ini sebagai urusan taktis di medan tempur. Israel membawa senjata Hizbullah ke meja diplomasi, seolah ingin mengatakan bahwa perbatasan utara tidak akan aman selama masih ada tentara kedua di Lebanon. Bagi warga Israel di utara, ancaman itu bukan teori. Sebuah drone yang melintas dari arah Lebanon bisa mengubah pagi yang tenang menjadi kepanikan. Sebuah roket yang ditembakkan dari desa perbatasan bisa membuat keluarga kembali masuk ruang perlindungan. Karena itu, Israel melihat gencatan senjata tanpa perubahan kekuatan Hizbullah sebagai jeda yang rapuh. Hari ini tenang, besok sirene bisa berbunyi lagi. Yang membuat pertemuan 14 Mei 2026 itu penting adalah pintu yang mulai terbuka. Sebelumnya, senjata Hizbullah sering dibingkai sebagai simbol perlawanan. Tetapi di Washington, isu itu mulai dibahas sebagai persoalan keamanan negara. Dari sinilah tekanan baru muncul, bukan hanya lewat ledakan di medan perang, melainkan lewat meja diplomasi yang perlahan menyeret Hizbullah ke posisi tidak nyaman. Di sisi Lebanon, pembicaraan Washington pada 14 Mei 2026 membawa tekanan yang jauh lebih rumit. Pemerintah Beirut tidak bisa hanya duduk sebagai pihak yang meminta perang berhenti. Mereka juga harus menunjukkan bahwa negara masih memiliki kendali atas tanahnya sendiri, terutama di wilayah selatan yang selama berbulan-bulan menjadi arena benturan antara Israel dan Hizbullah. Pada 10 Mei 2026, Perdana Menteri Nawaf Salam menegaskan arah yang ingin dibawa Lebanon.
Ia bicara tentang penguatan gencatan senjata, jadwal penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, dan pembebasan tahanan Lebanon yang ditahan Israel. 3 poin itu menunjukkan bahwa Lebanon tidak datang ke Washington untuk menerima semua tuntutan Israel begitu saja. Beirut membawa kepentingan sendiri, karena wilayah yang rusak adalah wilayah Lebanon, warga yang mengungsi adalah warga Lebanon, dan beban politiknya jatuh ke pemerintah Lebanon. Namun di balik tuntutan itu, ada persoalan yang sulit dihindari. Negara Lebanon ingin menuntut kedaulatan penuh, tetapi di dalam negaranya sendiri, masih ada Hizbullah yang memegang kekuatan militer terpisah dari tentara nasional. Inilah dilema besarnya. Kalau Israel terus berada di selatan, pemerintah Lebanon akan dianggap gagal melindungi wilayahnya. Tetapi kalau Israel ditarik, tanpa ada perubahan pada posisi Hizbullah, Israel akan tetap melihat perbatasan itu sebagai ancaman yang belum selesai. Presiden Joseph Aoun memahami bahaya ini. Ia tidak ingin pembicaraan Washington dibaca sebagai langkah menuju normalisasi cepat dengan Israel. Di Lebanon, isu seperti itu bisa memicu gelombang kemarahan politik. Aoun juga berhati-hati untuk tidak terlihat terlalu dekat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sikap ini menunjukkan betapa sempit ruang gerak pemerintah Lebanon. Satu langkah terlalu jauh ke arah Israel bisa menjadi senjata propaganda bagi Hizbullah. Satu langkah terlalu lunak terhadap Hizbullah bisa membuat Israel terus menekan dari luar. Karena itulah bahasa yang dipakai Lebanon berbeda dari bahasa Israel. Israel menyebut pelucutan Hizbullah secara langsung. Lebanon memilih istilah yang lebih halus seperti proses politik internal, penguatan negara, dan kendali keamanan nasional. Tetapi maknanya tetap menyentuh titik yang sama. Senjata Hizbullah tidak bisa selamanya menjadi persoalan yang menggantung di atas kepala negara. Bagi Israel, celah ini penting. Selama isu Hizbullah hanya dipandang sebagai konflik luar, Beirut bisa berdiri di tengah. Tetapi saat masalahnya berubah menjadi urusan kendali negara, tekanan itu berpindah ke dalam politik Lebanon sendiri. Pemerintah tidak lagi hanya ditanya soal serangan Israel, tetapi juga soal siapa yang berwenang menentukan arah perang dan siapa yang harus menanggung akibatnya ketika perbatasan kembali menyala setiap saat. Disinilah posisi Hizbullah mulai terasa tidak senyaman dulu. Selama bertahun-tahun, mereka membangun narasi bahwa senjata mereka adalah pelindung Lebanon. Namun perang terbaru membuat narasi itu mulai diuji oleh kenyataan. Ketika Hizbullah bergerak, Israel membalas ke wilayah Lebanon. Ketika serangan terjadi, desa-desa Lebanon Selatan mendanggung kerusakan. Ketika warga mengungsi, pemerintah yang harus mencari jalan keluar. Maka pembicaraan 14 dan 15 Mei 2026 itu menjadi lebih dari sekedar diplomasi. Lebanon sedang mencoba menarik kembali makna kedaulatan ke tangan negara. Prosesnya tidak mudah, karena Hizbullah bukan hanya kelompok bersenjata. Mereka juga memiliki partai, jaringan sosial, basis pendukung, dan hubungan kuat dengan Iran. Tetapi begitu isu satu negara, satu tentara, dan satu kendali keamanan mulai masuk ke ruang resmi, posisi lama Hizbullah mulai bergeser dari simbol perlindungan menjadi beban politik yang harus dijawab oleh Beirut. Bagi Hizbullah, Forum Washington bukan hanya masalah diplomasi. Forum itu menyentuh titik yang paling sensitif dari kekuatan mereka. Selama ini, senjata Hizbullah selalu dibungkus dengan bahasa perlindungan. Mereka mengatakan bahwa senjata itu diperlukan karena Israel adalah ancaman. Tetapi ketika pemerintah Lebanon ikut duduk dalam pembicaraan yang menyentuh kendali keamanan, narasi itu mulai kehilangan ruang aman. Pada Selasa sebelum putaran 14 Mei 2026, Naim Kassem meminta pemerintah Lebanon menolak pembicaraan langsung dengan Israel. Ia mendorong agar Beirut menarik diri dan kembali ke format tidak langsung. Sikap ini menunjukkan kegelisahan yang lebih dalam. Hizbullah tidak hanya keberatan pada isi pembahasan, mereka keberatan karena panggung Washington membuat senjata mereka tidak lagi sekadar dipahami sebagai simbol perlawanan, melainkan mulai dipandang sebagai persoalan negara. Di medan tempur, Hizbullah masih bisa memakai narasi lama. Kalau Israel menyerang posisi mereka bisa berkata bahwa perlawanan sedang diserang. Kalau Israel menargetkan gudang senjata, mereka bisa mengatakan bahwa kemampuan melindungi Lebanon sedang dilemahkan. Tetapi di ruang politik Lebanon, pertanyaannya berbeda. Bukan soal siapa yang paling berani menghadapi Israel,
melainkan siapa yang berhak memutuskan kapan Lebanon masuk ke dalam resiko perang. Pada 15 Mei 2026, pembicaraan Washington dilanjutkan dan gencatan senjata diperpanjang selama 45 hari. Amerika juga menyiapkan jalur pembicaraan keamanan di Pentagon pada 29 Mei, serta jalur politik lanjutan pada 2 dan 3 Juni. Langkah ini belum berarti konflik selesai, namun jalurnya mulai terbentuk. Isu keamanan perbatasan tidak lagi hanya berada di medan serangan, tetapi masuk ke agenda diplomasi yang lebih terstruktur. Dari sudut pandang Israel, perubahan bahasa ini berguna. Selama isu dibahas sebagai tembak-menembak, dunia hanya melihat siklus serangan dan balasan. Tetapi ketika isu dibawa ke kedaulatan Lebanon, fokusnya bergeser ke struktur kekuasaan di Beirut, peran tentara resmi, dan batas pengaruh Hizbullah di selatan yang sejak lama menjadi kawasan paling rawan bagi Israel. Bagi Israel, ini momentum penting. Israel dapat menampilkan dirinya bukan sebagai pihak yang menolak Lebanon, tetapi sebagai pihak yang menolak keberadaan kekuatan bersenjata pro-Iran di wilayah Lebanon. Dengan cara itu, tekanan terhadap Hizbullah tidak hanya datang dari operasi militer, melainkan dari bahasa kedaulatan yang sulit dibantah. Satu negara seharusnya memiliki satu kendali keamanan. Satu perbatasan seharusnya dijaga oleh otoritas resmi. Satu keputusan perang seharusnya tidak lahir dari kelompok di luar tentara nasional. Disinilah dilema Hizbullah semakin terlihat. Kalau mereka menolak semua pembahasan soal senjata, mereka akan semakin tampak sebagai penghalang bagi negara Lebanon untuk memulihkan kendali. Tetapi kalau mereka menerima proses politik yang mengarah pada pelucutan, mereka menyentuh sumber kekuatan yang selama ini membuat mereka ditakuti. Tekanan seperti ini berbeda dari serangan udara. Serangan bisa dibalas dengan propaganda perlawanan. Ledakan bisa dipakai untuk membangun simpati. Tetapi ketika rakyat Lebanon mulai menghitung harga perang, ceritanya berubah. Desa yang rusak, warga yang mengungsi, ekonomi yang lumpuh, dan pemerintah yang harus meminta gencatan senjata, semuanya membuka ruang bagi pertanyaan baru. Itulah yang membuat 14 dan 15 Mei 2026 menjadi titik penting. Belum ada damai final, belum ada pelucutan langsung, namun arah politiknya mulai berubah. Hizbullah yang dulu berdiri dengan klaim sebagai pelindung Lebanon, kini harus menghadapi kenyataan bahwa negara yang mereka klaim lindungi mulai mencari jalan agar kendali senjata kembali berada di tangan pemerintah resmi. Dari Washington, satu pesan mulai terlihat jelas. Konflik Israel dan Hizbullah tidak lagi hanya soal roket, drone, atau serangan di perbatasan. Persoalannya sudah masuk ke inti yang lebih dalam, yaitu siapa yang benar-benar berhak memegang kendali keamanan di Lebanon. Bagi Israel, selama Hizbullah masih menjadi kekuatan bersenjata di luar negara, perbatasan utara akan tetap menjadi ancaman yang bisa meledak kapan saja. Bagi pemerintah Lebanon, jalan keluarnya tidak sederhana, karena setiap langkah menyentuh keseimbangan politik dalam negeri yang sangat rapuh. Namun, satu hal mulai berubah. Senjata Hizbullah yang selama ini disebut sebagai pelindung, kini mulai dipertanyakan dari dalam Lebanon sendiri. Dan jika pertanyaan itu terus membesar, maka tekanan terhadap Hizbullah bisa datang dari arah yang selama ini paling sulit mereka lawan, yaitu negara yang mereka klaim sedang mereka lindungi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.